Halo rekan-rekan traders, ya saya update kondisi market ya, sama seperti kondisi market yang sudah saya update sejak kuartal terakhir tahun kemarin, di mana saya mengupdate-nya bahwa Anda harus waspada untuk market sejak akhir tahun kemarin itu, bahwa kemungkinan besar kita akan sulit untuk menjadi bullish. Anda silakan saksikan di video-video sebelumnya ya. Demikian juga saat ini itu saya melihat ke depannya 1 sampai 3 bulan ke depan kita tidak akan bullish, ya berat sekali. Ada peluang untuk bullish tapi berat, ya lebih besar peluangnya untuk terjadinya bearish. Meskipun Anda lihat hari Jumat lalu terjadi net buy yang besar dari asing, ya bukan asing ya, tapi itu tidak akan merubah tren daripada ISG secara keseluruhan. Kenapa? Secara tren, seperti yang juga sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya, bahwa tren ISG saat ini itu sudah tidak dalam kondisi yang sangat kuat untuk bisa dikatakan menjadi bullish, ya, karena MA50 itu di bawah MA200, dan kondisi ini hampir tidak pernah terjadi dalam sepanjang 1,5 tahun yang terakhir ini, ya. Dan ini terjadinya dimulai pada bulan Desember 2022 sampai dengan sekarang, ya. Volume yang besar terjadi pada hari Jumat lalu pada ISG itu bukan merupakan sebuah volume yang terbentuk karena memang adanya kondisi makro yang baik daripada Indonesia ataupun daripada market kita, tapi merupakan sebuah keharusan untuk terciptanya sebuah volume seperti itu karena adanya rebalancing index. Sama seperti Goto naik, ya, ketika di bulan Mei tahun lalu, itu bukan karena fundamental Goto yang begitu bagus, melainkan hanya karena Goto masuk ke dalam LQ, indeks LQ45. As simple as that. So every fund manager, ya harus punya Goto di dalam portofolio reksadananya. Jadi itu bukan karena kondisi fundamental ataupun kondisi makronya yang mengakibatkan terjadinya volume yang begitu besar. Kemudian kondisi buruk yang sedang terjadi pada ISG ini pun juga diinfokan oleh scan yang saya miliki, yaitu jumlah emiten yang berada di atas MA200, di mana pada hari Kamisnya jumlah emiten yang berada di atas MA200 itu hanya 24,76%. Artinya hanya seperempat dari total emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia ini yang berada di atas MA200. 3/4-nya, ya 75%-nya sudah berada di bawah MA200. Hasta la vista, downtrend, kan begitu. Ya, trade di saham downtrend berat, ya repot, ya seperti itu. Dan kondisi ini itu sama seperti ketika pada tahun 2019 kuartal terakhir, ya, bulan 11 tahun 2019, kemudian juga sama seperti di bulan 2 tahun 2020. Ya, kita sama-sama berharap saja tidak terjadi bantingan keras seperti ini, karena akan sangat banyak kasihan kepada trader-trader newbie yang saat ini masih memegang jumlah porsi barang yang lebih besar daripada porsi cashnya. Kalau kami sih di Tapak Naga udah pegang porsi cash almost 90% cash, seperti itu. Jarang kita bisa 50% cash, sisanya itu jarang, ya. Dari sejak akhir tahun lalu sampai dengan sekarang. That's why kita tidak kena drama Korea yang terjadi pada saham-saham pertambangan, ya, seperti Adaro, apa segala macam, yang kalau Anda lihat itu chartnya kan ke bawah semua, ya. Seperti Adaro, ITMG, ya itu kan chart ke bawah semua, PTBA terjadi bantingan. Di mana kita udah survive dari saham-saham seperti ini. Jadi kita tidak terkena volatilitas yang ya nggak mutu lah, yang cuma bisa merepotkan ngisi portofolio saham-saham kita, karena kita bisa survive karena kita sudah melihat market itu sendiri ke depannya 3 bulan ke depan tidak akan dalam kondisi yang baik. Nah, sama seperti sekarang, saya pun melihat 3 bulan ke depan market kita tidak akan berada dalam kondisi yang baik. Apalagi jumlah emiten, rata-rata jumlah emiten yang membentuk new low, ya 1 year new low versus 1 year new high, itu Anda bisa lihat yang membentuk new low ada sekitar 68,5 emiten rata-rata dalam 10 hari terakhir. Sedangkan yang membentuk new high hanya 3,7 emiten. Jadi probabilitasnya perbandingannya sangat jomplang banget, ya. Kalau mau bullish itu kondisinya tidak seperti ini. Bullish itu Anda lihat contoh yang terjadi aja deh di akhir tahun 2020, ya. Misalnya di bulan Desember 2020 Anda bisa lihat di sini yang membentuk new high 34.
Ya rata-rata 34 emiten dalam 10 hari terakhir. Yang membentuk new low hanya 6. Jadi perbandingannya new high versus new low itu bisa 5:1 seperti itu. Ini marketnya super bullish. Ya kalau bullish ya 2:1 itu bullish. Tapi kalau super bullish bisa seperti ini ya. Bullish itu misalnya seperti di sini di bulan akhir tahun yang kuartal terakhir ya, kuartal terakhir di tahun 2021 itu 19:7 gitu ya, 19,2:7 ya kan, kurang lebih 2:1, 3 banding hampir 3:1. Nah, ini merupakan tanda-tanda kondisi market bullish normal, bukan super bullish tapi bullish. Itu trading ya masih lumayan lah ya, lumayan enak. Tapi kalau sudah begini kebalik di mana jumlah yang new low versus new high, di mana new low-nya 68, ya, new high cuma 3, ini mah kondisi market super lemah seperti itu. Jadi ya semoga saja jebolnya 6.500 tidak membuat banyak trader-trader newbie kena mental ataupun mengakibatkan stres berat. Itu aja sih doa saya. Karena mau dengan berbagai cara apapun, kita mau bullish itu berat. Terus terang berat. Karena belum ada yang mendukung tesis bahwa kita akan bullish, itu belum ya, di mana semua data menunjukkan kita hanya akan ada dua arah, yaitu untuk sebulan sampai 3 bulan ke depan, yaitu sideways atau bearish. Ditambah lagi dengan Anda bisa lihat di sini arah itu kan 1 hari 25% ya. Nah, sekarang data ini menunjukkan jumlah emiten yang naik 25% dalam 1 kuartal. Artinya dalam 3 bulan terakhir. Berbanding yang turun 25% dalam 1 kuartal. Anda bisa lihat di sini. Yang turun 25% itu adalah sebanyak 31 emiten, sedangkan yang naik hanya 17. Anda bisa lihat ini betapa lemahnya. Sedangkan kalau kita compare deh, dosa jauh-jauh, di kuartal terakhir 2021, Anda bisa lihat di sini, jumlah yang naik 25% itu ada 69 emiten, yang turun hanya 29. Jadi ibaratnya 2:1. Ya. Sedangkan ini, saat ini, 1 hampir banding 2. Jadi lebih banyak yang turun daripada yang naik. Jadi ya, Anda mau trading, ya memang agak susah dalam kondisi seperti sekarang. Dan semoga saja ke depannya tidak bertambah parah banget seperti krisis COVID ya 2020. Saya sih tidak melihat bantingan sederas itu akan terjadi karena itu hanya terjadi pada saat market menghadapi hal yang baru ya seperti 2008 menghadapi hal yang baru. Ya, 2020 itu hal yang baru, belum pernah ada kejadian seperti itu. Kalau sekarang ini kan market sudah mengira-ngira ini kejadian ke depan ini ya tentang inflasi, tentang suku bunga apa segala macam. Jadi jatuhnya itu akan seperti layangan putus ya, limbung weng 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 pelan-pelan ke bawah. Ya syukur-syukur Anda masih bisa survive seperti itu, tidak kena mentalnya. Ini adalah sekedar insight dari saya, warning juga bahwa anda harus waspada ya trading ya, jangan terlalu menggunakan risk yang besar karena sayangilah equity Anda ya. Kalau Anda drawdown itu terlalu besar, maka untuk ngejar kembalinya itu butuh effort yang luar biasa berat. Ya, jadi kalau bisa Anda ketika rugi itu total total kerugiannya itu tidak sampai membuat Anda stres seperti itu. Demikian update dari saya, semoga bermanfaat bagi Anda semua dan Anda bisa survive dari market yang tidak jelas tentunya, tidak jelas arahnya karena kita sudah sideways kurang lebih hampir berapa lama nih kita kalau lihat. Kalau saya lihat dari sini ya dari April tahun 2002 sampai dengan sekarang ISG itu hanya muter-muter di situ aja. Anda bisa lihat ini ya muter-muter nggak jelas seperti itu. Ya semoga ISG habis ini bisa menjadi lebih gentleman ya menentukan sikap apakah dia akan bullish atau akan bearish. Saya sih lebih melihat dia akan menentukan sikap ke bawah seperti itu. Dan Anda harus lihat warning yang saya sampaikan itu pada saat ISG hijau pekat pada hari Jumat. Itu baru sebuah warning yang melawan arus. Bukan ibaratnya market hari Jumat hijau. Oh ini ISG akan segera bullish. Itu mah gampang bos. Kan begitu ya. Tapi pada saat market hijau pekat dengan volume yang luar biasa besar, saya justru membuat video warning kepada Anda semua untuk Anda berhati-hati. Seperti itu. Berdasarkan data-data yang saya sajikan kepada Anda, di mana data-data ini tidak terlihat dengan mata telanjang hanya pada chart IHSG-nya saja. Tidak bisa, karena ini harus
di compare lagi, diramu lagi datanya, kemudian di scan lagi seperti itu. Jadi banyak sebenarnya hal-hal yang tidak terlihat hanya sekedar daripada indeks IHSG. Dan hal ini juga sudah pernah saya sampaikan sejak tahun kemarin dan terbukti sampai dengan sekarang IHSG tidak kemana-mana, hanya jalan di tempat, bahkan teriris tersayat-sayat. Kebanyakan newbie sudah mulai tersayat-sayat, tapi belum menjerit, belum tersayat aja, menjerit belum, seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih atas perhatian Anda dan yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.